Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Novaria Ranasari, Al-Hafiz, dan Rohaya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu mengenai materi akuntansi forensik. Lahirnya akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik menjadi perbincangan hangat di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, yang dimana pada awal bulan Oktober 1997 Indonesia telah menjajaki kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Yang kedua itu ada pengertian akuntansi forensik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Delary Cramday, editor ini direvisi dari Journal of Forensic Accounting atau JFA, yang mengatakan secara sederhana akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat atau cocok untuk tujuan hukum. Yang kedua itu ada menurut Merriam-Webster Collegiate Dictionary edisi ke-10, dapat diartikan berkenan dengan pengadilan atau berkenan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Oleh karena itu, akuntansi forensik dapat diartikan sebagai penggunaan ilmu akuntansi untuk kepentingan hukum. Selanjutnya itu ada tugas akuntansi forensik, di mana tugas akuntansi forensik itu memberikan pendapat hukum dalam pengadilan atau litigation. Selanjutnya itu ada untuk menjadi seorang akuntan forensik harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat. Yang kedua, pengenalan perilaku manusia organisasi. Yang ketiga, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan. Yang keempat, pengetahuan tentang hukum dan peraturan. Yang kelima, pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi. Yang ketujuh, pemahaman terhadap pengadilan internal. Yang kedelapan, kemampuan berpikir seperti pencuri. Selanjutnya itu ada kalian akuntansi forensik. Yang pertama, analisis deduktif. Yang kedua, pemikiran yang kritis. Yang ketiga, pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Yang keempat, fleksibilitas penyidikan. Yang kelima, kalian analitik. Yang keenam, komunikasi lisan. Yang ketujuh, komunikasi tertulis. Yang kedelapan, pengetahuan tentang hukum. Yang kesembilan, komputer. Materi selanjutnya itu yaitu tentang audit investigasi. Yang pertama itu fraud auditing atau understanding outline. Yang pertama itu ada overview fraud auditing, yang kedua pencegahan fraud, yang ketiga pendeteksian fraud, yang keempat pemanfaatan teknologi, yang kelima jenis dan modus operasi, yang keenam investigasi fraud, yang keenam membangun budaya dan etika bisnis, yang ketujuh case study. Selanjutnya itu ada overview fraud auditing. Yang pertama itu terminologi, yang kedua pihak-pihak yang terlibat fraud, yang ketiga faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud, yang keempat usaha mengurangi fraud, yang kelima simponis, yang ketujuh warning signs. Selanjutnya itu ada terminologi. Terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada fraud, yang kedua fraud dapat dilakukan oleh seseorang dari dalam maupun luar, yang ketiga itu ada fraud umumnya dilakukan oleh orang dalam perusahaan yang mengetahui kebijakan dan prosedur dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada pihak-pihak yang terlibat fraud. Terdapat 2 bagian. Yang pertama itu internal fraud, yang kedua external fraud. Di dalam internal fraud terdapat 2 bagian. Yang pertama itu employee fraud, yang kedua manajemen fraud. Di dalam external fraud terdapat 4 bagian. Yang pertama suppliers atau vendor, yang kedua customer, yang ketiga auditor independen, yang keempat instansi pemerintahan dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pihak-pihak yang terlibat fraud. 5 group of people who commit the various types of financial crime. Terdapat 5 bagian. Yang pertama itu organized criminal, yang kedua komputer, yang ketiga top management of companies of senior executive, yang keempat employees, yang kelima from outside the company. Selanjutnya itu ada financial crimes. Terdapat 1 bagian, yaitu they come in different names. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Al-Hafiz. 10 penjahat finansial. Yang pertama Bernie Madoff sebesar 65 billion dolar. Kedua Bernie Ebbers sebesar 11 billion dollars. Ketiga Jeremy Carfield sebesar 7,36 billion dollars.
Keempat, R. Allen Stanford sebesar 7 billion dollars. Kelima, Tom Peters sebesar 3,65 billion dollars. Keenam, Richard Scusi sebesar 2,87 billion dollars. Ketujuh, Scott Rudson sebesar 1 billion dollars. Kedelapan, Kenneth Lay sebesar 1 billion dollars. Max Dyer sebesar 700 million dollars. Samuel Israel sebesar 400 million dollars. 10. Corporate Scandal Globally. Yang pertama, West Management Scandal tahun 1998 sebesar 1,7 billion dollars. Kedua, Enron Scandal tahun 2001 sebesar 74 billion dollars. Ketiga, WorldCom Scandal tahun 2002 sebesar 11 billion dollars. Keempat, Tyco Scandal tahun 2002 sebesar 150 million dollars. Kelima, Health South Scandal tahun 2003 sebesar 1,4 billion dollars. Keenam, Freddie Mac Scandal tahun 2003 sebesar 5 billion dollars. Ketujuh, American Insurance Group AIG Scandal tahun 2005 sebesar 1,9 billion dollars. Kedelapan, Lehman Brothers Scandal tahun 2008 sebesar 50 billion dollars. Kesembilan, Bernie Madoff Scandal tahun 2008 sebesar 64,6 billion dollars. Ke-10, Satyam Scandal tahun 2009 sebesar 1,5 billion dollars. FIFA Corporation Scandal tahun 2015. Baiklah, yang selanjutnya adalah yang ke-9, Bernie Madoff Scandal 2008, yang ke-10, Satyam Scandal 2009, FIFA Corruption Scandal 2015. Proses fraud. Proses fraud dibagi menjadi 3, yaitu 1, pencurian, yang kedua konversi, dan yang ketiga pengelabuhan atau penutupan. Unsur-unsur fraud. Yang pertama, sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak. Yang kedua, tindakan pengelapan atau penghilangan. Yang ketiga, dilakukan dengan sengaja. Dan yang keempat, menimbulkan kerugian nyata atau potensial. Unsur-unsur fraud. Meskipun organisasi atau perusahaan secara hukum dapat menuntut para pelaku fraud, namun ternyata tidak mudah usaha untuk menangkap para pelaku fraud, mengingat pembuktiannya relatif sangat sulit. Apalagi apabila fraud tersebut termasuk perbuatan kolusi dalam komputer fraud. Jenis-jenis fraud. Jenis-jenis fraud ada 3. Yang pertama itu pemalsuan, yang kedua penggelapan kas, dan yang ketiga kecurangan komputer. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud ada 3. Yang pertama itu tekanan, dan yang kedua adanya kesempatan, yang ketiga rasionalisasi atau sikap. Yang dimaksud dengan tekanan yaitu merupakan motivasi seseorang melakukan fraud, misalnya motivasi ekonomi, alasan emosional, iri atau cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi, dan nilai. Adanya kesempatan yaitu kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutup tindakan tidak jujur. Dan yang ketiga, rasionalisasi atau sikap, yaitu yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam aset yang dicuri. Teori fraud. Teori fraud dibagi menjadi 3. Yang pertama, fraud diamond theory. Yang kedua, fraud pentagon theory. Dan yang ketiga, fraud scale theory. Fraud diamond theory dalam kenyataannya ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu individual capability. Individual capability adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peran besar yang memungkinkan untuk melakukan suatu tindakan kecurangan. Individual capability mempunyai beberapa komponen. Yang pertama, adanya posisi atau fungsi seseorang dalam perusahaan. Yang kedua, kecerdasan. Yang ketiga, tingkat kepercayaan diri atau ego. Yang keempat, kemampuan pemaksaan. Yang kelima, kebohongan yang efektif dan kebebasan terhadap stres. Fraud pentagon theory.
Teori terbarukan yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor pemicu fraud adalah teori fraud pentagon. Fraud scale theory. Teori fraud scale dicetuskan oleh Dr. Steve Albrecht. Menurut Albrecht, ada 3 faktor penyebab seorang melakukan fraud. Yang pertama itu hidup di luar kemampuan mereka. Yang kedua, keinginan yang besar untuk keuntungan. Yang ketiga, hutang pribadi yang tinggi. Kategori fraud. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Yang kedua, kecurangan organisatoris. Yang ketiga, skema kepercayaan. Davia et al. Mengelompokkan fraud menjadi 3 kelompok. Yang pertama, fraud yang sudah ada tuntutan hukumnya, tanpa memperhatikan keputusan pengadilan. Yang kedua, fraud yang ditemukan tetapi belum ada tuntutan hukum. Yang ketiga, fraud yang belum ditemukan. Indonesia menggambarkan fraud dalam 3 kategori, yaitu kolusi, korupsi, nepotisme.